Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aimi Syahaan dengan NIM 2023-31043. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proyek saya dengan judul Sistem Monitoring dan Distribusi Makan Bergizi Gratis dan Berbasis AI dan IoT. Yang pertama, latar belakang program dari MBG. Di sini, program makanan bergizi gratis merupakan program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya peserta didik, serta mendukung penurunan angka stunting di Indonesia. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan melalui kondisi kesehatan dan konsentrasi belajar yang lebih baik. Sebagai salah satu program bantuan pangan terbesar di Indonesia, MBG menjadi bagian penting dalam mendukung visi pembangunan Indonesia Emas di tahun 2045. Sebagai salah satu program bantuan pangan terbesar di Indonesia, MBG ini membutuhkan sistem pengelolaan yang efektif, transparan, dan terintegrasi. Oke, selanjutnya yaitu permasalahan pada program MBG. Permasalahan ini dalam implementasinya, program MBG masih menghadapi beberapa tantangan utama, seperti distribusi makanan yang belum merata antar wilayah, monitoring kualitas dan nilai gizi belum optimal, potensi kebocoran logistik dengan anggaran, lalu ada data antar instansi belum terintegrasi. Permasalahan tersebut dapat menghambat efektivitas program MBG dalam mencapai tujuan nasional. Dan selanjutnya itu ada tujuan proyek. Eh, Proyek Smart MBG ini dirancang untuk membangun sistem monitoring MBG berskala nasional, mengintegrasikan data sekolah, dapur umum, dan pemerintah, meningkatkan transparansi distribusi pangan, mengoptimalkan distribusi makanan menggunakan AI, mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan real-time. Selain itu, sistem ini juga bertujuan meningkatkan transparansi distribusi pangan serta membantu pengambilan keputusan berbasis data melalui teknologi AI dan IoT. Selanjutnya, ini ada urgensi sistem digital MBG. Nah, untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan sistem digital nasional yang mampu memantau distribusi makanan secara real-time. Nah, jadi kita itu perlu memastikan kualitas dan nilai gizi makanan serta meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan program MBG. Dengan adanya sistem digital yang terintegrasi, pemerintah dapat melakukan monitoring dan pengambilan keputusan secara lebih cepat dan akurat. Selanjutnya yaitu konsep sistem Smart MBG. Nah, Smart MBG ini merupakan sistem digital nasional berbasis Artificial Intelligence atau AI dan Internet of Things atau IoT yang digunakan untuk memonitoring distribusi makanan, pengawasan kualitas gizi, integrasi data nasional, dan analisis kebutuhan pangan secara real-time. Nah, dalam konsep sistem ini, sekolah akan menginput data penerima manfaat MBG, kemudian dapur umum akan mengupdate stok dan kualitas makanan. Selanjutnya, proses distribusi makanan dipantau menggunakan GPS dan sensor IoT sehingga seluruh data dapat dimonitor pemerintah melalui dashboard nasional. Selanjutnya, itu ada teknologi yang digunakan. Nah, teknologi yang digunakan dalam Smart MBG terdiri dari beberapa komponen utama. Pertama, itu ada AI analitik yang berfungsi untuk memprediksi kebutuhan pangan dan menentukan distribusi yang lebih optimal. Yang kedua, ada teknologi IoT seperti GPS kendaraan distribusi dan sensor suhu makanan untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga selama pengiriman. Selain itu, sistem juga menggunakan cloud database untuk menyimpan dan mengintegrasikan data nasional secara terpusat. Selanjutnya, ini ada dashboard dan monitoring gizi. Dashboard Smart MBG ini digunakan untuk memantau distribusi makanan, kualitas gizi, jumlah penerima manfaat, serta wilayah prioritas secara real-time. Nah, di dashboard ini juga menampilkan grafik kualitas gizi, data distribusi makanan, dan laporan analitik yang dapat membantu pemerintah
dalam melakukan evaluasi dan pengambilan kebijakan secara lebih cepat dan akurat. Lalu di sini ada arsitektur sistem. Nah, pada arsitektur sistem Smart MBG ini, seluruh data dari sekolah, dapur umum, distributor, dan perangkat IoT akan terhubung ke cloud database nasional. Nah, data tersebut kemudian diproses dan ditampilkan melalui dashboard monitoring yang dapat diakses oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan secara real-time. Selanjutnya, itu ada governance atau tata kelola. Nah, dari sisi ini, governance atau tata kelola, pemerintah pusat bertugas melakukan monitoring nasional dan pengambilan kebijakan. Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan distribusi di wilayah masing-masing. Sekolah melakukan input data siswa, penerima MBG, dapur umum mengupdate stok dan kualitas makanan, sedangkan distributor melakukan update status pengiriman makanan. Dengan sistem ini, koordinasi antar instansi dapat berjalan lebih terintegrasi dan efisien. Lalu selanjutnya ada strategi implementasi. Nah, strategi implementasi Smart MBG ini dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama, itu ada pilot project di daerah prioritas stunting untuk menguji sistem dan melakukan pelatihan operator. Nah, di tahap yang kedua itu ada integrasi uh, data antar sekolah, dapur umum, dan pemerintah melalui cloud database nasional. Nah, di tahap terakhir ada implementasi sosial nasional yang disertai monitoring dan evaluasi sistem secara berkelanjutan. Nah, di sini kesimpulannya, Smart MBG merupakan solusi digital nasional yang dirancang untuk mendukung pengelolaan program makan bergizi gratis secara transparan, efisien, dan terintegrasi. Melalui pemanfaatan teknologi artificial intelligence atau AI, Internet of Things atau IoT, cloud database, dan dashboard monitoring real-time, sistem ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam membantu distribusi makanan, menjaga kualitas dan nilai gizi, serta mengintegrasikan data lintas instansi secara lebih efektif. Dengan adanya Smart MBG, pelaksanaan program MBG diharapkan dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung penurunan angka stunting, peningkatan kualitas gizi masyarakat, serta mendukung visi Indonesia Emas di tahun 2045. Baiklah, sekian yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.